Oke, welcome back ya di program Ayo Belajar kali ini. Selamat datang kembali. Tadi kita udah tahu banyak tentang ekoenzim dan juga pengalamannya Mbak Odah ya selama memproduksi ekoenzim, juga beberapa dari manfaat ekoenzim. Nah, semakin penasaran bagaimana cara membuatnya, dan yang pasti kita tahu tadi bocorannya sangat mudah sekali ya. Sangat-sangat mudah untuk membuat ekoenzim ini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita simak tahapan video yang untuk kita yang udah direkam ya sama tim produksi Balikpapan TV. Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Oda dari Sustain Earth ID. Hari ini kita mau belajar membuat ekoenzim. Oke, pertama-tama yang perlu disiapkan itu wadah kosong seperti ini. Sebenarnya botol juga nggak apa-apa, tapi kalau ada ember lebih baik. Ini wadah kosong. Terus untuk bahan-bahan yang dimasukin itu adalah sampah buah atau sayur, terus air sama gula merah atau molase. Di wadah ini aku akan isi 3 liter air, 300 gram molase, dan 900 gram sampah sesuai dengan takaran ekoenzim. Pertama-tama isi dulu airnya sebanyak 3 liter. Molasenya sudah ditimbang, tadi ini 300 gram, bisa langsung dituang ke dalam air. Setelah mencampur gula sama air, kita tinggal menuangkan sampah seberat 900 gram ke dalam wadah. Pertama kita timbang dulu sampahnya. Untuk sampah buah dan sayur, semakin banyak variannya itu semakin baik. Jadi lebih baik perbanyak varian isi sampahnya. Dan jangan lupa lebih banyak buah daripada sayur. Ini udah 600. Masih kurang 300, kita masukin sampah sayur. Sudah 300 gram, berarti sampahnya udah pas 900 gram. Kalau udah gini tinggal diaduk, terus ditutup rapet, diamkan selama 3 bulan. Untuk bulan pertama itu bisa dibuka sesekali untuk ngerilis gasnya. Setelahnya ditutup rapet, tidak dibuka sampai dengan 3 bulan juga boleh. Sip.
Oke, jadi tadi itu sekilas tentang cara pembuatan ekoenzim. Udah cuma kayak gitu doang, mudah dan semua bisa nerapin itu di rumah. Dan semua bisa membuat itu di rumah ya. Iya, tadi kita lihat itu tadi ada air, ada molase, Gula merah aja saya gampangnya. suka kebalik-balik ya, molase, susah. air, dan tadi sampah organik ya. Sampah organik sama sampah organik buah dan sayur. Oke, tapi tahapannya harus tahu takarannya ya. Iya, tapi benar. kalau yang penasaran pengen lihat hasilnya, sebelumnya ini ekoenzim bibit ya. Iya, itu hasil yang panennya. hasil panennya. Ini kenapa warnanya berbeda? Karena ini hand sanitizer ya. Tapi nanti ini akan kita keep berikut ya. Jadi tadi itu yang dikumpulin, yang disimpan, yang kita kasih tahu tadi cara pembuatannya. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Iya. Tapi nggak penampakan langsung jadi bagus seperti ini pastinya. Kan ada penyaringan, ada proses berapa lama. Oke Mbak, gimana dong cara bisa dijelasin lebih detail nggak ekoenzim ini yang tadi tahapannya? Boleh diceritain lagi sama pemirsa Ayo Belajar ya. Kalau tahap-tahapannya sudah seperti yang di video itu ya. Palingan yang dipersiapkan itu benar-benar cuman air, si sampah sayur sama buah, sama si gula merah. Gampangnya paling gampang kita temuin di pasar itu kan gula merah ya. Kalau molase atau gula tebu untuk kita di Balikpapan itu masih agak susah. Emang beda ya Mbak, gula merah sama gula tebu? Beda ya. Karena agak susah juga sekarang kita mau mencari gula merah yang ada tebunya. Bukan. Yang tanpa campuran gula pasir. Oh gitu. Yang murni kayak gitu ya. Tapi gula merah aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cari yang benye-benye aja di pasar itu jauh lebih baik. Benye-benye ya, pemirsa. Cari yang benye-benye aja. Tadi kita lihat sampahnya sudah ada takarannya ya. Berapa tadi sampahnya? Sampah itu 3. Untuk air 3 liter. Air kan takarannya itu 10-1-3. 10-1-3. Ya. 10 ingat itu pemirsa rumusnya ya. Itu rumusnya. 10-1-3 ekoenzim. Rumus pakem. Rumus pakem. 10 air, 1 gula, 3 sampah. Oke. Tapi ingat gulanya jangan gula pasir ya. Gula pasir itu nggak ada mineralnya sama sekali, jadi nggak bisa dipakai untuk mengolah. Terus kalau ada yang mau tanya-tanya juga ya, mungkin pemirsa kita bisa buka hotline di Balikpapan TV 0542 734 994 dan di WhatsApp juga bisa 0821 5006 0071. Untuk hotline Nirmana juga kita buka ya 0852 5037 1013. Nah, kita ingetin lagi ya proses program Ayo Belajar ini tentunya kita membuka kesempatan buat teman-teman semua yang lagi di rumah, stay safe, stay produktif tentunya ya. Nah, kita sharing-sharing ini tadi bisa nanya-nanya langsung ke kita gimana sih cara belajar membuat ekoenzim gitu Mbak. Baik lagi ya kita tanya. Jadi kita masih buka kesempatan nih yang masih penasaran pengen tanya-tanya tentang ekoenzim 0542 734 994 atau di 0821 5006 0071. Ya, nanti bisa tanya jawab kayak gitu ya Mbak. Oke. Tapi yang penasaran itu adalah kenapa ekoenzim itu harus disimpan selama 3 bulan minimal. Minimal 3 bulan. Karena kan yang mau kita ambil itu enzimnya ya. Namanya juga ekoenzim, yang mau kita ambil itu enzimnya. Pada saat fermentasi itu bulan pertama itu fermentasi kita itu menghasilkan cuka. Cuka ya. Iya. Bulan kedua, bulan kedua itu dia akan menghasilkan alkohol. Jadi ada aromanya juga ya. Bulan ketiga inilah enzim baru menghasilkan enzim itu baru di bulan ketiga. Makanya minimal itu adalah 3 bulan. Kalau misalnya kita masih punya stok ekoenzim di rumah, terus belum mau panen, punya kita udah 3 bulan itu nggak masalah. Semakin lama itu semakin baik dia, semakin merefine. Tapi ada daya tahannya nggak sih Mbak? Jadi misalnya 2 tahun, 10 tahun gitu bisa? Nggak ada, ekoenzim itu tidak ada kadaluarsanya. Semakin lama semakin refine, semakin baik. Enzimnya semakin macam-macam. Oke lah ya gitu ya.
Oke, jadi yang tadi itu direndam, disimpan minimal 3 bulan. Itu juga pakem ya? Sama ini, kalau misalnya di rumah itu buatnya pakai botol, semacam botol-botol air mineral, Ya. itu kan corongnya mengecil Lebih ke atas, kecil ya. itu pasti tekanan gasnya jauh lebih besar ketimbang seperti yang di video aku pakai ember. Oke. Makanya aku lebih suggest orang untuk pakai ember. Kalau pakai botol itu sering terjadi meledak. Iya benar. Apalagi kalau lupa. Kurang safety ya? Kalau lupa iya. Kadang-kadang kan kita lupa ya. Sepele soalnya cuman ngerilis gasnya dengan ngebuka tutup botol itu lupa. Pelan-pelan gitu. Itu kalau lupa sehari aja terlewat bisa meledak. Oh, jangan mencoba-coba. Ya, jadi tapi kalau alangkah penasaran baiknya, gimana? boleh silahkan kalau mau mendapatkan Jadi ledakan alangkah sampah. baiknya tidak di dalam botol ya, karena permukaannya itu bisa menyebabkan gasnya gas yang pressure-nya timbul. lebih gede kan. Oke. Jadi usahakan wadahnya itu adalah di ember. Nah, tadi kita juga lihat ada sampah organik pastinya ya. Sampah organik itu jenisnya seperti apa, Mbak? Maksudnya tadi juga ada sayuran, ada buah. Nah, itu ada takaran tertentu nggak sih? Sebenarnya kalau takaran tertentu, takaran pastinya nggak ada. Cuman emang pada dasarnya koenzim ini fruit enzim. Fruit enzim? Enzim buah. Jadi alangkah baiknya itu tetap memperbanyak komposisi buah ketimbang sayur. Lebih dianjurkan ya? Lebih sangat baik, memang harusnya seperti itu, harus lebih banyak, tetap banyak buah daripada sayur. Tapi variannya kalau buah semua sama buah sama sayur agak beda atau bagaimana? Saya kurang paham sampai situ sih, cuman setahu saya memang kalau misalnya kita semakin banyak varian, pasti enzim yang di dalamnya juga semakin bervariasi gitu, kandungannya akan semakin kaya. Dan sayur ini juga membantu menambah enzim-enzim yang mungkin nggak ada di buah, adanya hanya di sayur, kita makanya tetap masukin. Saling melengkapi ya? Iya benar. Oke. Iya, 3 bulan dan juga ekoenzimnya itu isinya sayur dan buah, boleh dicampur juga ya. Airnya air mineral biasa atau? Kalau air kurang menyarankan air PDAM ya. Alangkah baiknya itu air semacam sumur bor itu jauh lebih bagus. Air hujan itu oke. Oh, air hujan bisa ya? Kalaupun mungkin nggak ada, air PDAM yang ada juga nggak apa-apa, tapi diendapkan dulu mungkin sekitar 3 hari agar kadang kan kotor ya, pasir-pasirnya tuh bisa masih ada kandungan ininya ya. Jadi baru cari air biasanya lebih banyak kan ya. Cari air berarti yang difilter dulu gitu. Atau lebih gampangnya air galon 5.000-an deh. Itu kan filter water ya. Jangan air masak juga soalnya. Oh gitu. Oh iya ya, jangan air masak ya. Kalau buah-buahan itu yang misalnya kita udah habis buat masak nih ya, tumis-tumis gitu. Ini kan yang dianggap sampah itu adalah organik yang katanya tidak maksudnya misalnya ada sisa-sisa garam atau sisa itu tuh gimana? Boleh nggak sih? Kalau yang udah terkena bumbu, garam sama minyak itu nggak disarankan. Oh gitu. Itu masuk di komposter aja. Jangan masuk di ember ekoenzim. Oh, ada tempatnya lagi ya? Ada tempatnya sendiri aja. Jadi yang minyak, yang garam minggir ke sana. yang tidak berminyak di sebelah, yang berminyak disilakan di sini ya. Iya benar. Jadi kita sekarang sudah tahu takarannya, kita udah tahu juga apa-apa aja yang bisa jadi bahan ya. Ada bahan yang lain nggak sih Mbak? Kayak misalnya untuk mempercepat proses atau apa gitu yang buat ekoenzim ini nggak ada ya? Nggak ada sih kalau percepat, tapi mungkin kalau buah hindari yang berminyak seperti alpukat. Oh ya. Kulitnya nggak apa-apa, tapi jangan ada buahnya yang terikut. Oh, buahnya jadi agak berminyak gitu ya? Jadi iya kan alpukat tipikalnya minyak kan. Buah alpukat. Iya. Apa kulitnya nggak masalah sih, tapi kerik bener-bener harus clear ya. Iya gitu. Jadi kita udah tahu ya gimana caranya, takarannya, dan ingat juga ya Mbak, katanya kalau takarannya tidak pas, ini akan hasilnya juga tidak maksimal ya. Karena misalnya kita gini, wah ini banyak nih sayurnya, udah dimasukin aja deh semuanya gitu ya kan. Nanggung nih gitu. Itu gimana gitu? Sebenarnya ya ekoenzim itu menariknya
Mungkin kan teman-teman mikirnya sampah, nanti baunya kayak gimana. Mhm. Tapi kalau misalnya kita itu banyak buahnya, ekoenzim kita tuh wangi. Oh gitu ya. Wangi. Ngebayangin bau Kebayang. sampah gitu. Baunya itu akan Air. seger, asam-asam manis gitulah fermentasinya. Nah, tapi kalau misalnya kita kebanyakan sayur, nah itu bisa bau nggak enak. Oh, Bisa jadi bau nggak sedap. jadi kalau komposisinya tuh memang sayur nggak boleh terlalu banyak ya? Sayur itu sedikit aja, cuma buat pelengkap dia mah. Iya, terus kalau misalnya kita boleh nggak sih ngintip-ngintip gitu ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi 1 bulan, oke, gitu. Masalah, saya Atau juga tiap suka. hari ya, tiap jam nongkrongin itu nggak bisa ya? Itu gimana tuh Nggak cara ngelihatnya? Oh iya, dia sudah bekerja seperti itu. Nggak apa-apa Ada itu. tipsnya nggak sih? Aku sendiri tuh tipikal orang yang suka nengokin gentong-gentong ekoenzim. Karena ekoenzim itu pada prosesnya menghasilkan ini loh, ozon. Ozon? Menghasilkan ozon dia. Jadi kalau misalnya kita lagi buka-buka ember tuh sama aja kita lagi melepaskan ozon ke udara. Oh gitu? Ya, jadi aku tuh tipikal orang jadi punya hobi aneh sekarang, bukain gentong. Baru Oke. cium aromanya tuh wangi soalnya. Baiklah. Nggak aneh itu Mbak. Artinya kan Mbak apa ya, terjun totally gitu ya di ekoenzim ini. Menyapa bakteri-bakteri baik yang ada di Siap. Ya, kita juga tahu tadi gimana prosesnya dan boleh tahu nggak sih Mbak manfaatnya? Ini kita tambah lagi ya. Siapa tahu ini kan tadi kan Mbak juga bilang, oh ya ternyata saya sembuh, saya mau buat dong ya kan untuk berbagai pengalaman yang sudah dilakukan. Artinya ini sangat bermanfaat ya. Ternyata saya juga pernah membaca tentang ekoenzim ini, katanya juga buat composting, buat udara, buat apa, itu selain untuk kulit, tubuh, apa aja sih Mbak sebenarnya manfaat dari enzim apa enzim ya bacanya, ekoenzim gitu tulisannya. Boleh? Ekoenzim ini manfaatnya tuh ya nggak cuman, yang aku tuh senang banget dia ini nggak cuman buat kita, nggak cuman buat diri kita, badan kita gitu, tapi dia ini juga sangat-sangat bermanfaat buat tanah, buat air, buat udara. Salah satunya kayak tadi yang aku bilang, dia menghasilkan bakteri baik. Dia menghasilkan ozon. Oke. Seperti kita tahu sekarang ini isunya adalah krisis iklim. Oke. Di mana efek rumah kaca mengakibatkan ozon kita semakin tipis dan semakin tipis. Dengan kita membuat ekoenzim ini, kita bisa membantu bumi dengan melepaskan kembali O3 untuk mengatasi si efek rumah kaca ini tadi. Simpelnya seperti itu yang untuk udara. Untuk tanah, dia juga sangat baik karena dia menghasilkan, aku nggak tahu nama istilah kimianya itu apa. Pokoknya ekoenzim ini bisa sebagai herbisida dan pestisida alami. Oke, jadi kayak bahan-bahan apa? Maksudnya buat pupuk gitu? Iya, buat pupuk dia sangat-sangat bagus. Dan pemakaiannya hanya sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Tuh, begitu juga dengan air. Dia bisa memperbaiki kualitas air. Jadi lebih jernih gitu. Jadi lebih jernih. Sebenarnya ada banyak contoh video yang orang menuangkan setong ekoenzim ke dalam semacam parit besar yang tadinya kotor, terus paritnya tuh jadi bersih dan biota dan kehidupan di dalamnya tuh ada lagi. Tiba-tiba langsung ada ikan dan lain-lain. Itu tuh ada videonya. Ternyata luar biasa banget ya manfaat ekoenzim itu ya. Wah, kita nih baru tahu nih pemirsa ya, ternyata ada bahan atau cairan sesakti itu ya. Kita buat harus kita buat. Dan itu juga kalau misalnya kita lihat bahannya mudah sekali ya. Hanya butuh sedikit kesabaran mungkin ya. Sekitar nunggu panennya ya. Baiklah, dari tanah bisa, dari udara bisa, dari bersih-bersih juga bisa ya. Tapi itu semua ada takarannya kan. Benar. Ya, nanti kita juga bisa lebih mengetahui lagi takarannya. Kita juga nanti akan sharing-sharing tentang apa takaran-takaran yang dipakai buat kehidupan sehari-hari untuk diaplikasikannya ya. Nah, kita juga sempat buat apa sih namanya? Ini contoh sanitizer ya? Iya, benar. Iya.
yang bisa kita sharing, karena kan sekarang ini ya itulah tadi momen-momen yang ya semoga segera berakhir Iya, gitu ya. Jadi benda kita wajib lah katanya ya benda wajib sekarang yang ya. harus kita bawa setiap hari, dan dengan ekoenzim kita bisa membuat hand sanitizer sendiri. Tapi sebelumnya tahap-tahap yang awal dulu ya yang harus kita lakukan. Nah, setelah menjadi ekoenzim seperti ini, kita bisa membuat alternatif hand sanitizer sendiri tanpa harus ngantri, tanpa Keluar harus uang. keluar uang dan pakai ngegas juga, emosi kemana-mana nggak ada gitu ya. Ya udah, kita lihat video tayangnya untuk proses pembuatan hand sanitizer dari bahan ekoenzim. Oke, sekarang kita mau buat hand sanitizer dari ekoenzim. Ada muka aku. Takarannya itu adalah 1 mili ekoenzim itu dicampur ke dalam 400 mili air filter. Jangan pakai air PDAM atau jangan pakai air masak, pakai air galon boleh. Jadi itu pertama-tama kita siapin dulu, ini kebetulan ada botol yang pas 400 mili. Jadi masukin dulu airnya. Tuh. Airnya 400. Terus ekoenzimnya itu cuman 1 mili. Enzimnya itu 1 mili. Tinggal dicampur. Takaran 1:400 ini juga bisa dipakai untuk disinfektan, bisa dipakai hand sanitizer, bisa dipakai untuk di diffuse di rumah, pakai diffuser juga bisa. Ini udah tinggal dipindah ke botol spray. Ekoenzim yang udah di dilute air gini tahannya cuma sekitar 5-6 hari ya. Jadi sebaiknya dihabiskan sebelum 6 hari. Hand sanitizer dari ekoenzim. Ini dia hasilnya tadi ya. Dari sana terus nyampe ke sini. Jadi mudah sekali ya, asal kita tahu takarannya. Tadi kita udah, dan itu sedikit banget ya, Mbak. Cuman berapa tadi 1 takarannya? mili. 400 mili air. 400 mili air, 1 mili ekoenzim, terus dicampur, terus ditaruh di tempat-tempat seperti ini nih. Tapi kayaknya sempat, bener nggak sih gitu ya? Itu ngefek gitu ya kan, karena cuma titik gitu doang gitu ya kan. Nah, Benar. itu pasti ada dalam Ada pikiran keraguan. setiap manusia, bener nggak sih itu kan cuma sedikit doang gitu ya kan. Ya kalau misalnya mau tahu jawabannya ya dibuktikan lah gitu ya dengan menggunakan hand sanitizer ini. Tapi kita ada pertanyaan nih Mbak ya, dari siapa nih, tidak menyebutkan namanya ya. Mbak mau nanya, fungsinya ekoenzim apa aja sih Mbak? Terus aman nggak sih buat kulit? Zeng deng. Silakan dijawab Mbak. Jawabannya aman, sangat aman. Bahkan untuk kulit bayi pun aman. Aku baru berapa hari yang lalu ada temen itu bilang pengen coba dong ekoenzim karena kulit anaknya dia belakangan lagi suka garuk-garuk terus sampai luka-luka. Bayi, even bayi bisa? Baru sekitar 2 tahunan. Oke. 2 tahunan Toddler lebih mungkin, gitu ya. masih cukup balita. Itu oke, aku bilang kalau mau coba aku kirimin sampel ke dia, itu bisa langsung di spray tanpa di dilute seperti ini. Jadi yang murniannya langsung di spray aja ke lukanya si anaknya. Yang intinya ini ya tadi ya. Oke. Dan besoknya dia langsung kasih kabar ke aku kalau langsung ini loh, dia bilang lebih membaik kulitnya anaknya, udah yang tadinya tuh luka-luka sekarang udah jauh lebih hilang, padahal itu hanya dalam 1 hari.
itu kan berarti emang aman sih. Aman ya buat kulit bayi. Aman. Jadi tadi itu fungsinya kan tadi dia nanya ya manfaatnya apa aja ya. Jadi selain untuk bersih-bersih. Kalau aku di rumah itu sikat gigi. Sikat gigi bisa ya, oke. Lanjut Mbak. Dia adalah pengganti. Di rumah tuh takarannya gimana kalau sikat gigi? pengganti odol. Jadi di gelas, setengah gelas air itu sama 1 tutup botol. Setengah gelas air 1 tutup botol ya? 1 tutup botol itu kan kurang lebih 10 mili ya. Jadi paling aku di kamar mandi selalu ada 1 botol ekoenzim, 1 gelas udah dituang, itu dikumur, terus sikat giginya pun kasih air itu aja udah. Udah sekarang sikat gigi pakai itu, terus yang pernah aku rasain sendiri juga sariawan aku sembuh di ini aja di totol-totolin ekoenzim sembuh. Terus di rumah itu buat ngepel, buat cuci sayur buah, dia bisa melunturkan pestisida. Jadi bagus banget kalau ada sayur sama buah udah. Kalau buat ngepel dicampur sama apa Mbak? Air doang? Kalau aku sih air sama lerak. Tapi mau air sendiri juga air aja juga boleh. Oh gitu. Bersih-bersihin sayur juga air Bersih juga ya? sayur cuman air. Dia bisa dicampur dengan yang lain nggak sih Mbak selain air? Sebenarnya dia sama air pun itu sudah bekerja. Teman baik banget ya? Teman baik banget. Sobatan Sobat, gitu? Kecuali mungkin kalau nyuci baju ya. Kalau cuci baju aku masih mencampur dia sama lerak, sama sabun lerak. Sabun lerak, sabun organik ya? Ya sabun natural dari Sabun buah natural. lerak itu. Oke. Jadi bisa dibuat obat kulit ya? Istilahnya bisa kan untuk mengeringkan luka, alergi gitu. Terus bisa juga buat sikat gigi tadi ya? Sikat gigi. Sikat gigi bisa buat cuci-cuci, bisa buat luar biasa sekali ya pemirsa ya. Besok kita buat ekoenzim 3 tong sekalian. Sama ini nih, basmi nyamuk itu berasa banget soalnya Itu aku di kalau rumah. nyamuk disemprot gitu aja? Kalau aku sih lebih suka di diffuser. Jadi kalau ini aku lagi ada di mana, aku lagi ada di dapur, diffuser aku boyong ke dapur gitu. Jadi aku nyalain ekoenzim. Boleh dengan perbandingan 1:400 tadi, 1:1000 pun ngaruh. 1:1000 masih 1 ngaruh? liter air dengan 1 mili ekoenzim pun itu ngaruh. Wow. Aku tinggal Luar nyalain biasa itu ya. udah nyamuknya kabur. Dia nggak mati sih, tapi dia nggak deket aja. Ada bau-bau apa ini rasa nyamuk ya? Ya jadi itu tadi mudah bisa menjawab ya manfaat dari ekoenzim dan ternyata untuk bayi pun tidak apa-apa ya? Yang penting nggak kena mata. Oke. Satu. Nggak kena mata ya? Sama nggak keminum ya. Itu bukan Tadi karyawan boleh? Kan nggak kena. Aku totolin kayak di cotton bud, terus cuma di tap. Oh ya kalau sikat gigi juga kan nggak diminum. Oh nggak diminum kan? Kecelan gitu, iseng banget ya. Iya jadi udah banyak sekali kita tahu informasi tentang ekoenzim ya. Selain mudah sekali membuatnya, jadi dari kita dari sekarang kayaknya ya udah mulai siap-siap kumpulin sampah di rumah gitu ya. Terus tadi juga bahan-bahannya juga ada yang tersedia semua di pasar gitu ya. Gula benyek-benyek itu kan. Gampang banget. Gampang banget buatnya dan manfaatnya juga banyak sekali. Iya, kita buka pertanyaan lagi ya. Siapa yang mau tanya di 0542734994 atau 082150060071. Boleh Mbak ditanya lagi kalau misalnya ini sebenarnya kalau dirupiahkan ya buat perbandingannya kira-kira semana sih Mbak dibandingkan dengan ya misalnya hand sanitizer atau alat-alat yang lain kan ini istilahnya Mbaknya sudah menerapkannya di rumah itu jauh banget sih nggak ini manfaatnya dari sebelum-sebelumnya gitu? Sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh, bagaikan langit dan bumi gitu. Iya bener, sangat-sangat. Sangat jauhnya seperti apa nih Mbak? Ya akhirnya kan nggak beli macam-macam. Jadi selain ekoenzim ini bisa bermanfaat, tadi juga kita harus lihat dari sisi ekonominya ya. Sangat-sangat. Ekoenzim sangat ekonomis gitu. Sangat-sangatnya tuh boleh nggak sih Mbak diceritain istilahnya mungkin yang dulu biasa pengeluarannya berapa jadi berapa gitu? Aduh, kalau itu agak nyampur ya. Soalnya kan saya juga di rumah itu kayak sabun sudah buat sendiri. Sabun buat sendiri ya.
seneng deh ke rumah mbaknya. Semua bisa dibuat sendiri. Ya sabun buat sendiri, terus semua alat aja buat sendiri. Jadi Boleh emang jadi aku sudah hampir, aku tuh belinya cuma beras sama minyak. boleh nih untuk diterapkan bagi para jomblower ya. Jadi istri yang baik dengan melakukan penghematan secara finansial. Tapi ini true story ya Mbak, bener ya. Iya. Ya udah diterapin. Jadi ya kita mulai belajar perlahan-lahan ya meninggalkan Ketergantungan sama benda pabrikan itu. serem ya, ketergantungan ya. Tapi bisa dimulai dengan membuat ekoenzim aja dulu kali ya. Karena ekoenzim kan bisa dipakai jadi sabun. Bisa dipakai buat apa aja ya. Bisa buat apa aja. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gimana Mbak pengalaman, maksudnya kayak gini kan artinya kita banyak manfaat sekali tadi secara finansial juga jatuh banget ya, ketergantungan secara ekonomi kayak gitu. Dan juga secara kesehatan kita juga lebih asik ya. Tadi kita juga, saya dengar tadi ada bakteri-bakteri baiknya gitu ya. Bisa diceritain nggak Anak-anak Mbak? bakteri aku. Banyak peliharaannya ya, anak-anak bakteri juga dipelihara ternyata. Iya. Jadi Sayang aku. maksudnya bakteri baik ini seperti apa Mbak? Tadi bisa diceritakan lagi nggak sih? Apanya ini? Jadi kayak kan tadi kita cuci tangan gitu kan, terus tidak membunuh kumannya secara, kalau pakai hand sanitizer yang alkohol itu kan tidak baik buat bayi atau gimana gitu ya. Kemarin itu emang aku tuh sedih juga sih ngelihat hampir semua orang tuh kan postingannya mencari hand sanitizer, yang mana hand sanitizernya itu berbahan dasar alkohol dan lain-lain. 70%. Iya, ada yang klorin segala macam, itu kan sedih banget ya. Terus akhirnya aku sendiri ya terserah mereka mau apa enggak gitu kan, tapi aku memberi penawaran istilahnya kayak ayo siapa yang mau hand sanitizer ini cuman dari ekoenzim aja gitu, monggo diambil gitu kan. Karena apa? Karena sedihnya itu disinfektan atau sanitizer yang berbahan alkohol itu emang benar mereka membasmi kuman, membasmi segala bakteri, tapi mereka nggak tebang pilih. Mau itu baik, mau itu bakteri yang membawa manfaat, mau itu bakteri yang ibaratnya membawa penyakit, semua mati gitu sama mereka. Sedangkan kita itu pada dasarnya mereka juga membutuhkan bakteri-bakteri baik ini untuk garda depan perlindungan badan kita gitu kan. Kayak contoh kecilnya aja kayak di kulit. Kita di kulit ini ada lapisan yang mana itu adalah bakteri-bakteri baik yang sebagai garda depan kita. Misalnya kayak anak-anak ya harus main kotor kan ya, masih main kotor gitu. Mereka tuh dilindungi sama si bakteri-bakteri ini supaya kotoran-kotoran itu nggak langsung ditelan gitu-gitu aja sama badan gitu kan. Jadi pengen lihat tangan saya. Gimana ya? Ada nggak mereka di sini ya? Ada Mas. Makanya kalau misalnya pakai hand sanitizer, itu tuh kita ngebunuh mereka gitu loh. Padahal itu kan adalah perlindungan pertama kita ya, istilahnya di tangan ini. Wah, nggak sesuai anjuran pemerintah ini, nggak pakai hand sanitizer. Aduh, nanti aku diprotes. Aku nggak bermaksud menjatuhkan produk lo ya. Enggak, jadi istilahnya kalau dengan menggunakan ekoenzim yang bersifat organik ya, dia tidak akan membunuh secara keseluruhan yang tadi sistem tebang pilih ya. Semuanya kalau misalnya kita pakai hand sanitizer yang menggunakan bahan-bahan kimia itu ya jadi mati gitu istilahnya, tidak ada gunanya. Tapi kalau menggunakan dengan ini jadi lebih lebih yang bisa dilahap hanya bakteri-bakteri jahat. Tuh kan banyak sekali. Lucu ya, lucu banget aku ya. tuh senang banget sama Segat bakteri. banget ya. Terima kasih ekoenzim. Terima kasih bakteri. Terima kasih bakteri. Iya, kita juga kemarin ada sampel itu ya, contoh penggunaan ekoenzim yang menggunakan eksperimen ya. pada Ya roti. Baiklah, kalau gitu kita kasih lihat deh sama pemirsa gimana sih perbandingannya kalau kita memakai hand sanitizer atau pencuci tangan dengan ekoenzim. Ini ada contoh eksperimen roti yang disentuh tangan memakai ekoenzim sama yang disentuh tangan nggak pakai ekoenzim.
disentuh tangan, 3 tangan yang sudah cuci tangan tapi nggak pakai sabun, itu udah memasuki hari ke-12 dan terlihat jamur-jamur hijaunya sudah hampir memenuhi seluruh bagian roti. Sudah hampir penuh ya, tinggal ini saja. Baru yang ini itu disentuh tangan yang disemprot hand sanitizer ekoenzim. Terlihat jamur-jamur hijau baru mulai muncul di hari ke-12 seperti ini, dan itu pun masih sangat-sangat sedikit, permukaan masih terlihat putih, sangat beda dengan tangan yang cuci tangan tanpa sabun. Berarti terlihat bakteri-bakteri baik dalam ekoenzim itu bekerja. Itu tadi eksperimen saya menggunakan roti dan hand sanitizer ekoenzim. Semoga bermanfaat. Kan udah ketahuan tuh Kan yang mana bakteri baiknya bakteri itu baik luar dan biasa. bakteri tidak baik ketangkep gitu penampakannya di roti tadi ya. Jadi ada apa, jamur-jamur dan segala macam. Itu udah tadi berapa hari ya? Itu kemarin Sekitar itu hari ke-12. Hari ke-12. Oke, luar biasa ya manfaat ekoenzim ini. Dan mudah-mudahan pemirsa Ayo Belajar di rumah bisa langsung. Jadi begitu habis dengerin kita Nggak ada ruginya kok buat ini. bercakap-cakap ini, kita tadi juga udah ngasih step by step bagaimana cara mengolah ekoenzim dan takaran-takarannya juga ya, dan manfaat-manfaatnya juga ya. Pasti nggak ada ruginya deh intinya ya. Buat ekoenzim ini udah murah, banyak manfaatnya, baik bagi bumi, udah deh pokoknya. Jadi nggak buang sampah. Iya, saya juga jadi agak fix gitu. Fix pengen buat ekoenzim di rumah dan menimbun sebanyak-banyaknya ya. Jadi penimbun. Jadi penimbun ekoenzim. Oke Mbak Oda, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Mungkin ada Sama-sama. sedikit ya closing statement lah untuk pemirsa yang mau mencoba. Bagaimana sih bisa apa ya, artinya menghasilkan ekoenzim ini ya, silakan. Apa ya? Hidup dengan Ekoenzim ekoenzim. ini tuh sangat mudah ya dibuat, mudah banget, semua pasti bisa karena di rumah pasti ada sampah dapur kan. Satu, dia udah pasti bisa jadi solusi kita ngolah sampah dapur di rumah sampai dia nggak terbuang keluar. Terus nggak cuman kita yang akan ngerasain manfaatnya, kita juga bisa berbagi ke teman-teman lain yang butuh. Baru bumi juga ikut merasakan manfaatnya kalau kita sering semprot-semprot cairan ekoenzim ini. Jadi ya mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang, nggak ada kata terlambat sih, yang penting mau nunggu 3 bulan. Nggak ada kata terlambat, yang penting sabar ya. Dan apa istilahnya ya, memang nggak ada ruginya sih ya untuk membuat ekoenzim ini. Kita juga menekan dari awal. Baik, terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan semua bisa mencoba, mudah-mudahan semua bisa merasakan manfaat dari ekoenzim ini. Terima kasih Mbak Oda sudah mau hadir di sini. Saya Sofi Razak dari Rumah Seni Nirmana dan kru undur pamit undur dari kegiatan Ayo program Ayo Belajar ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan